Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan segala nikmat untuk kita, nikmat iman, Islam, dan bertambah lagi adalah kesehatan. Dan hari ini sama-sama juga kita diberi kesempatan untuk sama-sama belajar ataupun menuntut ilmu di kajian Serambi Islami edisi spesial di hari Senin bersama Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Darmawan. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah kita para jamaah yang mereka mempersiapkan waktu untuk sama-sama belajar. Dan langsung saja kita panggilkan rombongan dari Majelis Taklim Khairun Nisa, Pesanggeran Kecamatan Solear. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kok ngelihat bajunya ini kelihatan anak-anak dari pramuka mana ini? Sama semua ya. Seragam ya. Masya Allah. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Ini kelihatannya habis lebaran yang lalu sampai sekarang tambah sehat kayaknya nih. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya. Dan juga pemirsa, tidak cuma hanya kami yang ada di sini, juga guru-guru kita sudah hadir. Dan Masya Allah tabarakallah, ya beliau juga dengan kesibukannya masih juga memberikan siaran dakwahnya untuk kita semua. Dan beliau sebagai pimpinan atau pengasuh Yayasan Maulidah Fitriah Jakarta dan dikenal dengan Dai berjuta pemirsa. Kita hadirkan Kiai Haji Agus Darmawan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raka. Alhamdulillah. Dan hari ini pemirsa Indonesia, kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan sehat, afiat ya, panjang umur, amin, dong. Berkah dunia akhirat. Amin. Kemudian bagi pemirsa yang kurang sehat, yang masih ada di rumah sakit nih, Masya Allah. Saya semua ikut merasakan betapa nggak enaknya orang, aduh nggak sehat ya. Iya. Jadi di hidungnya masih ada nasogistic tube, di mulutnya ada endotracheal tube, di tangannya ada IV line, kemudian juga elektrokardiografi. Allahu Akbar. Kita mendoakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba'as isfi anta syafi. La shifa ila shifauka shifaan taman la yughadiru saqaman. Khusus kepada pemirsa yang kurang sehat, Allah berikan kesehatan, panjang umur, kesembuhan, dan insya Allah dunia akhirat mendapat keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang sedang sehat-sehatnya, semoga tambah sehat. Amin. Ya amin. Ya demikian Pak Raka. Amin. Terima kasih Pak Kiai ya selalu mendoakan kita. Dan juga sudah hadir juga ini kori kita yaitu Ustadz Deden Zainun Najib. Assalamualaikum Ustadz, sehat ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini senang kalau lihat Ustadz Deden tuh dengan senyum dan juga ramah tamahnya pada kita semua. Dan juga pemirsa jangan lupa kita siapkan Al-Quran kita, catatan yang lalu juga kita bawa. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah amalan buat kita nanti insya Allah kita berikan atau kita amalkan kepada saudara kita. Dan langsung saja kita mulai. Dengan kajian kita hari ini temanya adalah bersatu dalam ukhuwah. Dengan langsung saja pembacaan ayat suci Al-Quran. Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 sampai dengan 103 yang akan dibacakan langsung oleh Ustadz Deden Zainun Najib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di studio, dan baru saja tadi kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Deden Zainul Najib. Dan langsung saja kita sama-sama simak dari arti surat yang dibacakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, semoga kita semua yang hari ini hadir ketemu di Serambi Islami dan juga pemirsa di rumah selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dan rahmat juga pahala berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Amin Allah. Dan langsung saja pembahasan kita hari ini temanya adalah bersatu dalam ukhuwah. Dan kita mohon juga kepada kiai kita untuk memberikan sedikitnya pembukaan untuk pembahasan kita di hari ini. Silakan kiai. Iya Pak Raka, terima kasih ya. Juga Ustadz Deden, ibu-ibu semua kabarnya sehat ya. Saya melihatnya Masya Allah ini Lebaran sudah beberapa saat sudah melampaui dan Ramadan sudah meninggalkan kita. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan pertemuan kembali kepada Ramadan yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudaraku pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI di mana saja ayah bundaku terkasih tersayang berada. Kita berdoa pada hari yang sejuk ini, suasana masih berlebaran, ya masih pulang kampung. Allah memberkahi kita dunia dan akhirat. Amin. Enggak terasa bahwa umur kita bertambah terus, tapi pada esensinya usia kita berkurang dan berkurang terus. Kalau Allah menjemput kita dan melalui malaikat Israel, satu pertanyaan, sudahkah kita siap? Jawabnya adalah insya Allah. Nggak bisa ditunda-tunda. La sorfan wala adlan. Nggak ada negosiasi, maaf nggak ada bargaining.
maaf kontrakan dunia sudah habis. Dan saat ini bersatu dalam ukhuwah. Kita perlu ada persatuan. Kalau kita nggak bersatu, maka kehancuran akan tiba. Nah, di sini saudaraku yang berbahagia, ada sebuah statement Quran di surahnya Ali Imran. Di ayatnya 103, tapi sebelumnya saya baca dulu 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Nih termasuk orang beriman semua nih. Amin. Yang lagi bengong-bengong semua beriman ya. Mudah-mudahan ahli surga semua. Amin. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi takwa jangan hanya sekedar lip service, decoration only, atribut, simbol. Ngaku iman kepada Allah, ngaku takwa kepada Allah, tapi hatinya nggak takwa, hatinya nggak iman. Nah ini jangan jadi orang-orang yang munafik, para pemirsa. Nah kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, meninggal maksudnya. Mati apa meninggal? Mati. Iya. Mati apa meninggal? Mati. Iya, ibu bilang meninggal. Kita baca sama-sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Pinter. Bukan wa meninggal. Wa mati, mati bahasa Arabnya, meninggal bahasa Indonesia. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Saudara, ada satu histori, satu sejarah dulu zaman di Madinah. Mungkin sudah 121 tahun. Nah, ada orang yang bernama Hajraj, ada juga adiknya, kakak beradik namanya Aus dan Hajraj. Dan kedua orang ini, Aus dan Hajraj itu, dia aslinya dari Yaman. Ibu sehat? Aslinya dari Yaman. Nah Yaman itu akhirnya itu orang berdua tuh kakak beradik datang ke gurun yang namanya Yatsrib. Dulu Yatsrib, sekarang Madinah Al-Munawwarah. Yatsrib itu gonjang ganjing ya, kemudian juga mulai kacau balau lah ya. Bapak Ibu tahu, pemirsa tahu nggak bahwa Aus dan Hajraj itu sudah 121 tahun di kota Madinah. 121 tahun di kota Yatsrib itu dia nggak damai. Dia bertikai, dia berantem, dia ribut soal apa aja. 121 tahun. Itu ada yang ngadu domba. Namanya kalangan Yahudi. Kalau kita di Indonesia ada divide et impera, politik adu domba zaman Belanda dulu. Jadi dulu enggak damai. 121 tahun yang namanya Aus dan Hajraj. Tiba-tiba Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari kota Mekah. Dari kota Mekah tuh dengan ontaknya, Tala al-badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahida. Itu datang ke kota Madinah padahal yang namanya Aus sudah menjadi Bani Aus, keturunan anak cucu. Yang namanya Hajraj sudah menjadi Bani Hajraj. Dia berantem. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah itu, mereka semua jadi damai, jadi bersatu, nggak ribut lagi. Lama kan, ratusan tahun. Barulah ayat Allah turun. Ini ayatnya, bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nuzul. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wala tafarraku. Wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi di sini
wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah dengan tali agama Allah. Artinya jangan kalian bercerai-berai, wala tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu, iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Itu ketika kamu dulu berantem, ribut nggak karuan. Zaman dulu zaman jahiliyah. Nah, mereka semua bermusuh-musuhan. Ya. Yang namanya Bani Aus, Bani Hajraj itu mereka dulu bermusuh-musuhan. Kemudian fa'alafa baina qulubikum, maka Allah persatukan kamu semua di antara kamu. Alhamdulillah. Allah persatukan tuh dengan datangnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa asbahtum bi nikmatihi ihwana. Maka itu Allah persatukan pada saat itu, kemudian juga dengan bi nikmatihi, dengan nikmatnya Allah. Ikhwana, jadi bersaudara. Kurang kompak, bersaudara. Inilah judul bersatu dalam ukhuwah. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nar, dan kamu tadinya itu di tepi, di lembah jurang api neraka. Kemudian juga fa'anqadzakum minha, maka Allah selamatin tuh minha, dari tepi jurang itu, ya, api neraka. Kemudian pada saat itu Allah mengatakan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Hal yang demikian itu adalah Allah menerangkan bagi kamu tentang ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, agar kamu menjadi tahtadun, mendapatkan petunjuk. Kamu tuh mendapatkan petunjuk. Amin. Amin. Tuh, saya mendengar tuh ada ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu ya? Betul Pak Kiai. Alhamdulillah hari ini juga kita menghadirkan bintang tamu. Iya. Biar menambah wahana juga, menambah wacana kita untuk bersaling menambah ilmu, terutama Wahana buat para dan wacana ya. Iya betul. Dan juga jamaah pemirsa di rumah, kita hadirkan bintang tamu kita. Nah, beliau ini adalah sebagai pengurus PDPAB MUI Pusat dan dosen S2 MD UIN Jakarta. Dan langsung saja kita hadirkan, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Zain MA. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Raka. Sehat Ustaz ya. Sehat. Masya Pakai Allah. kita Ya, ini ya, baik, baik, baik. Alhamdulillah. Akbar. Silakan Deden. Pak Ustadz Muhammad Zain. Alhamdulillah. Doktor MA ya. Ya, silakan Pak Masya Kiai. Allah. Masya Allah. Aduh Ustaz Zain ini udah kalau ketemu beliau pasti nih udah mulai siap-siap ramen ya. Ustaz Zain gimana nih kalau kita Alhamdulillah, bicara sehat. tema kita hari ini bersatu dalam ukhuwah. Nah, momentum kemarin Lebaran, dari pengalaman sedikit aja dari keluarga Ustaz Zain gimana, berkumpul semua? Alhamdulillah berkumpul semuanya. Ya. Jadi keluarga saya itu ada yang dari Cibinong, ada yang dari Rangkas Bitung, terus ada juga yang kebanyakan Bekasi. Ya. Udah Bekasi Ini ya? Bekasi Betawinya Betawi yang itu dong, Betawi bagen orang. Jadi saking hebatnya ada orang sakit nggak dibawa ke rumah sakit, orang sakit diliatin baik gitu ya. Dilihatin baik. Dilihatin aja. Diliatin maksudnya. aja, tapi makna baik itu sehat gitu Orang ya. sakit digendong baik. Nah digendong baik, orang sakit Masya diliatin. Allah. Oke. Iya, bodonanan, waya apa pulang, bagen, orang uruk. Ini udah Betawinya nih. Ya. Oke, sedikit saja ulasan Ustaz Zain yang mana kita tentang bersatu dalam ukhuwah. Kan kita mengenal kalau di dalam agama kita gitu ya, kita berkata menyambung silaturahmi, ukhuwah Islamiyah seperti itu. Nah, Amin, kalau Allahumma. sekarang kita tinggal di Indonesia, pastikan perlu diantaranya adalah kita bisa bertoleransi dan menjaga nilai-nilai budaya dan luhur di bangsa Indonesia, menjaga persatuan. Gimana caranya di momentum kemarin habis Lebaran gitu? Kelihatannya tetangga gitu ya, warga ya selain non Muslim gitu ya, mereka juga menikmati sepertinya. Betul, baik izin dulu Pak Kiai Agus Dermawan, Silakan, Pak. Ustaz Kiai, Raka, Ustaz Deden, ibu-ibu semuanya sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tema kita tentang bersatu dalam ukhuwah
ternyata ada catatan yang menarik. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 105, harapannya kita diseru nih, tetap bersatu, bukan hanya bersatu, tapi jangan sampai bercerai-berai. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kamu menjadi orang-orang yang bercerai-berai. Bercerai-berai itu berarti apa? Tidak bersatu. Tadi ayat yang dibacakan tadi yang oleh kuri kita yang suaranya Masya Allah, dan udah dijelaskan juga oleh Pak Kiai Agus bahwa luar biasa Islam hadir itu memberikan rasa damai yang awalnya berpecah menjadi bersaudara. Bahkan bukan hanya mempersaudarakan Aus dan Khazraj, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Ini sangat luar biasa. Oleh karena disebutnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Termasuk saat kita berlebaran. Kan berlebaran kan yang paling hebat itu bukan hanya yang gembira umat Islam saja. Non muslim bergembira, apalagi Ramadan. Udah ibu-ibu siap-siap beli ya Bu ya, waktu lalu ya. Beli mana Bu? Ke Tanah Abang. Kan alhamdulillah. Makanya kalau ibu-ibu suka belanja ya kan, jangan-jangan diciptakan dari Tanah Abang begitu ya. Tanah Abang. Iya ya. Oke, nah ini menarik nih Ustadz ya, nanti kita akan bahas juga bagaimana ternyata dari pengalaman baik dari suasana Lebaran kemarin, tambah lagi ternyata kalau bersatu dalam ukhuwah ini bisa terus tumbuh nggak sih untuk seterusnya, dan apalagi ada nilai-nilai dengan bangsa kita yaitu menjaga persatuan. Nanti kita akan bahas selanjutnya dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita kembali lagi di studio. Semakin menarik pembahasan di segmen hari ini. Dan ini Pak Kiai juga Pak Ustadz, ini baru saja kan juga lalu kita membahas tentang bagaimana ternyata setelah Ramadan terus kita merayakan kemenangan, dan sekarang adalah tugas kita juga yaitu menjaga ukhuwah. Tapi sebenarnya di bersatu dalam ukhuwah ini juga sebenarnya kita bahas bahwa ternyata sesuai ya dengan keadaan kondisi di masa negara kita. Islam mengajarkan untuk kita saling menghormati, saling menyayangi gitu. Nah, sebenarnya kalau bersatu dalam ukhuwah ini dari lihat historinya yang dulu Pak Kiai, Rasulullah sudah mengajarkan gitu ya. Ini apa sih yang bisa kita ambil contoh-contohnya gitu. Ketika ternyata agama Islam bisa ditegakkan, dan ternyata para khalifahnya pun, para sahabat Nabi juga akhirnya alhamdulillah semakin besar dan berkembang. Iya, bersatu kita teguh. Bercerai kita, awas bilang kawin lagi, awas loh. Bercerai kita runtuh. Contohnya banyak. Nabi itu mempersatukan umat manusia saat itu dengan dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau ada kata wajadilhum billati ahsan. Loh, Nabi Muhammad itu kalau berdakwah untuk mencapai persatuan kesatuan, kalau di Indonesia ini kan ada yang namanya bersatu, persatuan Indonesia itu ya Pancasila kan. Nah kemudian kalau yang namanya Nabi Muhammad SAW tentunya tidak hanya bersatu dengan ukhuwah Islamiyah saja. Ukhuwah itu kan ada Islamiyah antar kita umat Islam, tapi ada juga ukhuwah basyariyah, jadi antar umat manusia, umat beragama. Bahwa di dunia ini, di Indonesia ini khususnya, agama bukan Islam saja, tapi ada umat Kristiani, ada umat Buddha, ada umat Hindu, ada umat-umat yang lainnya, mohon izin, bersatu. Kenapa? Kalau yang namanya persatuan ukhuwah Islamiyah kan antar kita sama umat Islam, nggak boleh bertikai. Jangan sampai ribut, berantem, tiba urusan soal berkat. Dia 3, 2, masa 1. Besek gitu. Berkat. Tahu berkat? Tahu. Nah, besek. Lain berkat yang sana lain. Kalau kita ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah. Antar umat beragama, antar sesama umat manusia. Loh, ini semua kan ciptaan Allah.
Tapi ingat, jangan menghina, jangan saling mencaci, jangan saling memaki, menjelek-jelekan. Mohon izin. Itu semua kan tergantung sama kitanya. Bahwa charity begins at home. Bahwa amal soleh itu, nih manusia nih, amal baik itu dimulai dari rumah kita. Kalau rumah kita, rumah tangga kita udah baik, semuanya udah baik, kampung kita udah baik, negeri kita, ngerti gak sih baik-baik? Selamat. Baik, selamat. Maksudnya baik. Iya. Tuh yang dikatakan wahulatul sholihin, punya lingkungan yang baik-baik. Punya istri Masya Allah baik banget, amin dong. Amin. Soleha banget, punya suami yang soleh banget. Amin. Itulah dikatakan wat thayyibatu lithayyibin wat thayyibuna lithayyibat. Dua-duanya sepasang. Sepasang kebaikan betapa indahnya. Kalau suami yang a good husband makes a good wife. A good wife is a good prize for husband. Suami yang baik bisa mencetak istrinya juga jadi baik. Amin. Amin. Istri yang baik, yang solehah itu hadiah dari Allah buat sang suami yang soleh juga. Kan begitu? Alhamdulillah. Itu namanya keluarga soleh. Solehin wahulatul solehin, lingkungan yang baik-baik. Nah tadi ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, ada juga ukhuwah watoniyah. Jadi dia bersaudara antar bernegara. Tuh ya, antar bernegara. Mungkin kan ada duta besar di dunia ini kan, Indonesia di mana saja. Nah, kalau udah dipatri di hati tentang persaudaraan, maaf nih, rasa kepuasan deh. Ya. Kepuasan lahir batin kita itu nggak akan menggerecoki orang lain. Kadang-kadang nih bertikainya manusia itu kenapa? Karena nggak setuju orang tuh, paham nih, orang tuh dapat rezeki. Jadi ada penyakit SMS ya. Ya. Susah melihat orang senang melihat orang susah. Nah ini yang nggak dibenarkan. Sepatutnya kita pandai bersyukur. Itu bilateral antar bernegara. Kita harus berbuat kebaikan. Kenapa? Itu take and give. Give and give, saling memberi, saling menerima, saling memberi dan memberi. Masya Allah, rumah yang begitu luar biasa namanya Indonesia. Gamah ripah lo janami toto tentrem kerto rahajo. Cakep. Ya. Cakep. Nah, sekarang kita boleh nih lihat tanggapan dari Ustadz Zen. Baik, izin dulu Pak Kiai Agus Darmawan. Baik, silakan. Ustadz Raka, Ustadz Deden dan seluruh ibu-ibu yang hadir dan seluruh pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Ternyata bicara tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita itu sudah lengkap itu. Allahu Ya Akbar. kan, Masya Allah, sejarahnya. Jadi bicara tentang ayat yang dibacakan oleh Ustadz Deden, itu kan ada asbabun nuzulnya, ya kan? Yeah. Asbabun nuzul tadi ternyata awal bersaudara, ternyata menjadi suku, ya kan? Yeah. Menjadi Bani, jadi suku, suku Aus dan Hojroj. Dan ternyata gara-gara Islam hadir, mereka bersatu. Nah pesan buat kita semuanya, masa gara-gara warisan, ya kan, abang, adek, saudara jadi berantem, ada nggak begitu? Ada. Ya kan, saling membunuh, na'udzubillah. Tanah sejengkal. Iya, tanah sejengkal. Ribut Tuh, gak berebut baik-baik. Iya, Masya Allah. Makanya ya Kiai ya, Betul. ini kan gara-gara warisan, bapaknya udah meninggal, ya salam. Padahal warisan dibagi itu ada syaratnya. Yang pertama ada yang mati dulu, meninggal. Tadi kata Pak Kiai mati ya. Iya. Karena inna sholati Wa nusuki wa mayaya wa mati dulu tuh. Ada yang mati. Yang kedua ada ahli warisnya. Yang ketiga ada tirkanya, ada warisannya. Lah kalau nggak ada warisan apa yang dibagi? Ada yang dikumpulin nih ceritanya. Ini kan Utang. ya dikumpulin anaknya semuanya. Itu rasa-rasanya udah napasnya udah Senin Kemis. Nah, nanti kalau bapak nggak ada jangan pada berantem ya. Ini kan bicara tentang saudara. Ya kan? Bersaudara kudu bersatu, kudu akur. Nah tanah yang 5.000 meter tuh di Cibubur jangan dijual ya. Emang kenapa Pak? Tanah orang tahu. Bisa aja. Udah serius ya. Kan Iya benar. bersatu dalam saudara. Jadi bukan hanya Tanah orang dijual. Jangan dijual. ukhuwah tadi yang disampaikan oleh kiai kita. Iya, Bukan hanya ukhuwah Islamiyah tadi, watoniyah, watoniyah, basyariah. basyariah kan. Oleh karenanya boleh jadi kita punya tetangga non muslim kita hormatin. Tadi kan berkah gara-gara Ramadan kita kan belanjanya nggak milih-milih. Apa iya belanja baju, kostum, mukena ya Mak? Mak biasanya beli mukena apa enggak?
Mau kena. Beli ya? Mau kena apa enggak? Mau kena. Mau kena enggak? Beli mau kena gitu. Mau kena mau enggak gitu ya. mau kagak, Nah, beli mau kena itu kan enggak ditanya agamanya. Iya. Mak, uni atau apa gitu bahasanya. Agamanya Islam atau bukan? Enggak juga. Iya. Ya kan beli tuh berkah. Iya. Baik muslim maupun non muslim kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama. Ternyata Nabi membeli gandum. Ternyata menggadaikan baju besinya. Menggambarkan ke siapa? Orang Yahudi. Yang menggambarkan berarti semua sama, termasuk dalam muamalah. Boleh. Apalagi kita disebutkan tadi ukhuwah basyariyah. Iya. Ya kan? Ukhuwah wataniyah. Gitu Kiai, ada orang jenazah lewat itu tiba-tiba Nabi kan berdiri. Jenazah tuh lewat, jenazah lewat. Iya. Jenazah Iya. itu lewat. Ada berbengong aja. Pas lewat Nabi berdiri menghormati jenazah itu. Padahal Yahudi ya. Iya, sahabat itu nggak mau diri. Oh, Nabi bilang, kenapa kamu nggak diri? Tuh. Kata sahabat bilang, itu Yahudi. Ngapain kita berdiri? Nabi hanya satu berucap, dia manusia bukan? Manusia, diri, bangun, gum. Wah, diri semua bangun menghormati. Nah, oleh karena itu, ukhuwah kita harus bersatu, saling menghormati, menyayangi dan mengasihi. Mudah-mudahan itu keberkahan akan turun, datang nggak ada pertikaian. Sebab Islam ini bring peace, not bring war. Islam ini membawa perdamaian, tidak membawa peperangan. Ya. Paham ya? Oke, paham. Oke, ini menarik nih Pak Kiai. Semakin ternyata kalau kita bicara tema kita bersatu dalam ukhuwah, ini sepertinya ada satu perintah atau surat atau dalil Quran ya. Ya. Yang mengatakan ketika kita bersatu justru menjadi rahmat ya. Pak Kiai ya. Yang Allah perintahkan. Ada dalilnya? Ada di surah Al-Hujurat ya. Kemudian di ayatnya 10 surat ke-49 itu bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Yang cakep yang baca ini kori kita. Ya, silakan Ustadz Deden. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Ibu sehat semua ya, alhamdulillah. Selamat berlebaran ya. Jadi Pak Kiai Muhammad Zain mohon izin bahwa Satraka, di sini ada kalimat, ada kata di surah Al-Hujurat di ayat 10 ini menerangkan, memberikan ilustrasi kepada kita sebagai umat Islam untuk meyakini itu bahwa kita itu siapapun bersaudara kepada sesama umat manusia. Di sini ada kata innamal mu'minun ikhwah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya, Ibu ya? Ya. Bersaudara ikhwah. Kemudian fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan tuh saudara kamu kalau dia bertengkar, kalau dia sedang ada konflik. Fa aslihu baina akhwaikum. Di antara kamu tuh saudara kamu tuh tolong. Kiai paham ya? Iya. Ya, maksudnya ini kita syuting alhamdulillah. Cuaca agak dingin. Ya, cuaca agak Dingin. Iya. Ini sekitar 10 derajat ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya kita semua awet muda semua. Amin. Karena dingin. Kayak di kulkas kan sayuran Freezer. muda terus. Ya freezer. Jadi damaikan, maka damaiin tuh, damaikan tuh di antara kamu. Kalau dia bertingkai, kalau dia konflik. Kan ada peribahasa mengatakan if you want peace prepare for war. Kalau kamu mau berdamai silakan kamu berperang dulu. Maksudnya bukan perang hancur-hancuran. Nah, kita kadang-kadang tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang.
Nah di sini kadang-kadang, nah Allah mengatakan wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Amin. Karena surah Al-Hujurat di ayat 13 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban liqabaila lita'arafu inna akramakum indallahi Atqakum. Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah itu ternyata wahai manusia menciptakan tuh manusia itu berbangsa-bangsa bersuku-suku agar apa? Untuk lita'arafu agar kamu saling mengenal. Masya Allah, Pak Kiai. Masih ada, ya gimana? Lanjut. Kita lanjut lagi nanti Pak Kiai. Ya, Karena ya. ini yang berbincang ini cuma kita berempat doang. Tapi sebenarnya ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah pasti ingin bertanya. Baik. Tapi nanti aja setelah ini kita akan kembali lagi dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di studio dan pas ini saatnya jamaah juga pemirsa di rumah diajak untuk bisa sama bertanya. Tapi alhamdulillah kita mulai dulu dari studio dan jamaah yang sudah hadir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sularsi dari Majelis Taklim Khairunisa, Desa Pesanggerahan, Solear, Tangerang. Saya mohon bertanya Pak Kiai, Ya. apa contoh persatuan dalam satu bahasa ukhuwah Islamiyah Oke. dalam dunia? Oke. Terima kasih Pak Kiai. Sampai akhirat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kiai, kita kan pernah sholat tuh. Orang yang beriman itu kan ada yang selalu menegakkan ibadah sholatnya 5 waktu. Ya. Karena sholat itu kan tiang agama ya. Ya. As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kalau dia sholat itu tiang agama. Kalau dia sholat, dialah orang yang menegakkan agama. Kalau dia nggak sholat, dia penghancur agama. Nah, dalam sholat aja Ibu, nih itu ada satu kalimat persatuan untuk di dunia. Kalimat Allahu Akbar aja, ya itu semuanya kalau kita niat ya umpama usolli fardal maghribi salah rakatin mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu sedunia itu. Nah sebagai sentral Islam aja di Mekah itu dia mengucapkan semua Allahu Akbar. Apa jadinya kalau andai kata nggak ada persatuan ukhuwah Islam di dalam bahasa. Lo apa kata orang-orang awak, orang Minang? Kalau orang-orang Arab mengatakan Allahu Akbar, orang Minang Allah nan gadang. Kemudian orang Sunda mengatakan Gusti Allah Ageng. Kemudian juga orang-orang di sana di Aceh Allah Maha Rayi, Allah Maha Besar. Kemudian juga orang Betawi nggak mau kalah, Allah gede banget katanya. Jadi itu ukhuwah dalam persatuan dalam ibadah sholat aja sudah dipersatukan itu. Iya. Sudah dipersatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mudah-mudahan inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Pokoknya ibadah dengan baik ya. Yang penting adalah persatuan dan ukhuwah untuk dunia maupun sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga jawabannya bisa diterima dengan baik ya. Dan juga pemirsa, kita juga akan berikan ini ada pertanyaan dari pemirsa di rumah. Kalau begitu kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi dari Karawang. Kepada Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang saya hormati, saya ingin bertanya Pak Kiai, kan kita harus bersatu dan hidup bersaudara. Tentunya untuk hal-hal tersebut kita harus adil dalam hidup sehari-hari.
Mohon penjelasan Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ya, Kiai. izin Pak Kiai Ya. Agus Termawan, Ustaz Raka, Ustaz Deden, seluruh ibu-ibu yang hadir semuanya. Ternyata tadi ditanyakan tadi Umi ya, padahal masih muda ya. Kami panggil ibuku ya. Dari Karawang ya. Nah, ternyata bagaimana menjaga persaudaraan dalam keluarga yang adil. Adil itu memiliki makna al-mizan. Mizan itu kan adil. Ya. Mizan itu bisa seperti timbangan. Kalau timbangan tidak nganan, tidak ngiri. Termasuk Iya, tadi istakim ya. Nah itu tidak ngaran, lurus tuh. Nah ini ada tengah-tengah nih, mizan nih. Tapi ingat adil itu juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau bunda saya mau tanya, anaknya ada yang TK, ada yang kuliah perguruan tinggi. Apa makna adil? Buat uang sakunya, uang makannya. Apakah di semua disamakan? Tidak. Tidak. Itu berarti bahkan ada juga lebih baik mana adil atau ihsan barangkali begitu. Ya. Nah ada orang yang menyatakan, nak tolong taruh gelas di meja. Kalau dia bilang adil, sesuai perintah taruh aja di tengahnya. Tapi kalau orang yang ihsan, kalau saya taruh di sini, nanti jatuh, saya taruh di tengahnya. Nah ini oleh karenanya adil itu sebetulnya memiliki makna. Adil kalau kita sudah berumah tangga, ibu sebagai istri harus sayang juga bukan hanya pada suami, tapi orang tua kita, bapak kita, ibu kita, ya kan? Termasuk mertua, laki-laki, perempuan, jangan sayang sama suaminya doang. Sama mertuanya galak, ada yang begitu. Ya, yang jelas insya Allah kalau jamaah serambi Islami semuanya sehat semuanya ya, baik akhlak semuanya. Jadi Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil Bil adli adli wal wal ihsan. ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Jadi Allah memerintahkan kebaikan tuh. Untuk apa? Innallaha ya'muru bil adli, memerintahkan keadilan. Bil adli wal ihsan, dan juga kebaikan. Keadilan dan kebaikan. Ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu dia nyembah kepada Allah seakan dia lihat Allah. Seakan dia lihat Allah. Kalau dia nggak lihat Allah, maka Allah yang melihat dia. Betul tadi ada sense of belonging dan responsibility, memiliki dan tanggung jawab. Iya. Oke, ini kalau Pak Kiai itu jawabannya udah langsung to poin aja. Nah, ini ada yang menarik Pak Kiai. Kan kita mengenal ya di bangsa negara kita untuk menjaga ataupun mencintai bangsa negara kita selalu menyebut gini, NKRI harga mati, betul ya? Nah, kita tahu bahwa ternyata di Rasulullah pun juga Allah mengajar kepada kita bahwa untuk ukhuwah dari mulai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basariyah dan juga ukhuwah Watoniyah gitu. Nah, ini gimana? Apa yang menyebabkan kenapa kok kayaknya di bangsa kita masih aja celah-celah untuk orang-orang yang mungkin mohon maaf ya bisa memecah belah, bahkan bisa sering banget tuh suka ada hoax yang nggak jelas Pak Kiai. Iya. Itu gimana Kiai? Izin Kiai. Ya silakan Pak Kiai. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat manusia itu dalam hal pemeliharaan lidah. Lidahmu adalah harimaumu. Ya. Begitu ya? Dulu. Sekarang jarimu adalah petakamu. Buat fitnah cukup pakai medsos, media sosial. Sebetulnya tergantung sama kita yang menyikapi itu handphone itu gadget. No gadget, no life. Nggak boleh ada kata seperti itu. Nggak ada gadget, nggak ada kehidupan. Justru no Quran, no life. Nggak ada Quran, nggak ada kehidupan. Paham nggak? Ya. NKRI harga mati kan begitu. Siap bertahan. Sebetulnya jangan pandai kau bicara saja. Bahwa sekarang musimnya terjadinya separatisme. Kepengen merdeka beberapa provinsi. Kepengen dia. Tapi jaga persatuan ukhuwah Islamiyah, Basyariyah, dan Wataniyah. Yang kedua nih. Sekarang sudah terjadi dengan adanya separatisme itu terjadi juga konflik komunal. Saling seuzon a priori kepada satu dengan yang lain. Nah kemudian yang ketiga nih, tadi separatisme, yang kemudian konflik komunal. Nah ini nih yang bikin kacau balau nih.
yang selalu Pak Raka dia itu adu domba. Ya. Itu dengan adanya apa? Terorisme. Meneror sana, teror sini. Ini Islam tidak mengajarkan bahwa Islam itu bukan teroris dan teroris itu bukan Islam. Baru yang keempat, ini sekarang terjadinya penghancuran ketertiban umum. Dan saya yakin dengan ada persatuan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah dan ukhuwah wataniyah, percaya deh, ini persatuan bersatu dalam ukhuwah ini akan menjadikan satu garis tengah, ya, menjadikan satu negara yang memang kesatuan Republik Indonesia dengan damai, aman dan tertib sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Lagi berkah. Amin. Oke, nah Pak Kiai mungkin kita juga kasih kesempatan ya untuk Ustadz dan kelihatannya mau bertanya. Langsung silakan. Baik, terima kasih Mas Raka. Pak Kiai izin bertanya. Alhamdulillah kita semua telah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai Agus dan juga Pak Kiai Zen tadi. Bahwasannya kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah atau persatuan ukhuwah. Lalu bagaimana ketika kita menemukan saudara sesama muslim? Akan tetapi dia menganggap kita ini bukan saudara gitu. Kita sudah berusaha untuk merangkul dengan segala cara. Tetapi dia selalu menganggap kita ini justru bukan saudaranya. Itu sikap kita bagaimana Pak Kiai? Iya Pak Kiai. Ya, baik nih. Izin Pak Kiai Agus Darmawan ya. Ternyata dalam hadis Nabi disebutkan orang yang memutuskan tali silaturahim tidak masuk surga. La yadkhulul jannah man qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kita nggak nyapa saudara aja 3 hari. Iya. Ya Allah, ini apalagi memutuskan, nggak nganggap saudara. Makanya wajar ini kita sudah masuk ya Lebaran itu kan, wal afi dan ninas, saling memaafkan. Ya kan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya mampu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Nah ini kan harapannya tadi halal bihalal itu memberikan tadi yang awalnya kita pas puasa itu nggak boleh makan yang halal, yang haram aja nggak boleh, apalagi yang halal. Emang kenapa? Lagi puasa, pas Lebaran kita halal bihalal, atau nama lainnya halal bihalal itu open house. Bukan hanya rumahnya doang dibuka, hati kita kudunya dibuka juga. Memang sakitnya tuh di sini. Harusnya dirubah, jangan sakitnya tuh di sini, senengnya tuh di sini. Iya. Kalau senengnya udah di sini, maka kita akan mudah tadi memberikan maaf. Makanya kalau orang mudah memberikan maaf, maka dia bisa belajar. Dengan apa itu? Dengan kalau dia menorehkan kebaikan orang lain ke dia pukul di batu tulis. Ya kan, di batu sehingga ada jejak rekam. Tapi kalau ada orang yang berbuat jelek kepadanya, jangan ditorehkan ke batu yang tertulis tadi, tapi ke mana? Air, bahkan juga ke pasir-pasir. Harapannya kenapa? Harapannya nanti ada angin yang bisa melewatinya. Termasuk juga tadi wal afina ninas, karena kenapa? Allah Maha Pemaaf, Maha Pemberi. Yang jelas tadi Ustaz Deden ya. Kita sudah usaha silaturahim, insyaallah tazidul rizki wal umur, wallahu a'lam. Amin insyaallah. Masyaallah. Nih pembahasan kita semakin hangat dan ternyata bersatu dalam ukhuwah itu sangat besar sekali ya. Dan pastinya masih ada manfaat-manfaat yang Allah berikan. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Kiai, Ustaz Zen, juga Ustaz Deden, juga para jamaah dan juga pemirsa, dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di studio dan pastinya
semakin menambah tidak cuma wawasan pengetahuan kita tentang bagaimana kita bisa bersatu dalam ukhuwah, tetapi di sini kita bisa merasakan bagaimana ternyata Allah memberikan rahmat buat kita ketika kita mau bersatu. Dan Pak Kiai, ini ada pertanyaan juga nih langsung dari jamaah yang memberikan video. Kalau gitu kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Anggraini dari Pebayuran. Kepada Pak Kiai Haji Agus Dermawan, saya ingin bertanya, ada moto TVRI Media Pemersatu Bangsa dalam menjaga NKRI. Mohon sedikit ulasannya Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tampung dulu ya pertanyaannya ya biar sekalian. Dan satu lagi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istatu Aisyah dari Majlis Talim Khairun Nisa, Solear, Kabupaten Tangerang. Izin bertanya, Pak Kiai, apa manfaatnya manajemen persatuan dalam semua urusan? Apakah ada contoh-contohnya? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen? Iya. Oh gitu. Manajemen persatuan. Iya, tadi ada pertanyaan ya tentang NKRI juga ya, soal TVRI menjalin persatuan dan kesatuan gitu ya. Itu TVRI ini memang TV sarana untuk menyampaikan persatuan ukhuwah. Ukhuwah dalam hidup bernegara, ukhuwah dalam rangka menjaga persatuan keagamaan kan begitu, dan kemanusiaan. Nah, ini ada satu manajemen yang memang diberikan oleh baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam persatuan ukhuwah Islam pada zaman-zaman dahulu kan Nabi telah diturunkan tuh ayatnya tadi itu yang asbabun nuzul dari surah Ali Imran ya. Di ayatnya berapa tadi? 102 ya dan 103. Nah, mudah-mudahan kebersamaan yang dimanage oleh Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik para sahabatnya ya itu tidak lain adalah untuk menjadikan satu keharmonisan. Maksud saya adalah keharmonisan itu tergantung kepada kita yang betul-betul yang menjaga persatuan ukhuwah. Sebetulnya Kiai keburukan nih yang namanya al-haqqu binizam kemudian taglibuhul batil al-haqqu bilanizam taglibul batil binizam. Jadi ada satu peribahasa mengatakan al-haq kebenaran itu kalau nggak di manage, nih dengerin nih, kebenaran itu kalau nggak di manage, nggak di manajemen itu akan jadi hancur. Tetapi kejelekan, kebatilan kalau di manage rampuk banyak gak? Iya. Dia berkelas dan dia itu bersatu. Kamu yang ngambil, kamu jaga sana, empat. Kamu yang kabur, itu manage. Tapi kebaikan, al-haqqu bilanizam. Kebaikan kalau nggak ada satu manajemen, nggak ada satu aturan, maaf, tunggu kehancuran. Makanya ada satu hadis Nabi mengatakan, idza duyatil amanah fantazir sa'ah. Kalau amanah aja dipegang oleh orang yang bukan skillful, bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Nah, Nabi pun menjaga manajemen persatuan itu supaya Islam itu nggak hancur. Kenapa Islam itu menyebar sampai ke pelosok dunia? Kenapa Islam itu banyak banget sekarang? Karena di manage dengan sebaiknya. Nah, manajemen yang paling bagus ada satu sistem yang dibangun oleh Allah nih kepada Nabi, yaitu Al-Quran Karim, Quran dan juga hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu dulu ya, ada tambahan? Ya, baik, ini bicara manajemen. Manajemen itu memiliki arti, Kiai izin ya. Ya, Pak Kiai Agus Dermawan. Manajemen itu how to manage. Bagaimana mengatur. How to hand, menangani.
how to control. Bagaimana dia mengontrol, ya kan? Bahkan manajemen bisa menjadi sebagai proses, sebagai ilmu, sebagai seni untuk mengatur yang dikenal dengan POAX. POAX itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Perencanaan. Dalam Al-Quran juga ada ya, membahas surah Al-Asr itu. Diseru kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur ini bisa dimaknai manajemen dalam aspek perencanaan. Perencanaan yang baik. Bahkan dalam kitab Sirah Ibnu Hisam dijelaskan, bahkan ada fotonya nih Kiai. Bagaimana misak Madinah, piagam Madinah itu bersatunya luar biasa. Ada agama Islam, Yahudi berdempetan, ya kan? Yang menggambarkan berarti bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tapi bisa juga menjadi ukhuwah basariyah, bahkan menjadi juga ukhuwah watoniyah karena sama-sama di Madinah dan lain sebagainya. Jadi gambarannya manajemen memberikan gambaran kalau memang dikelola dengan sebaik-baiknya maka menjadi luar biasa. Bahkan masjid juga perlu di manajemen. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Itu muncul manajemen. Manajemen dalam bidang kantor dikenal dengan idarah. Manajemen dalam bidang takmir namanya imarah. Manajemen dalam bidang pemeliharaan, MCK, kebersihan dan sebagainya itu namanya riayah. Nah makanya ditanya kenapa kau di masjid sendal jepit hilang gitu ya. Nah itu begitu kadang-kadang ya. Bahkan dulu ada guyonan lah gitu kira-kira. Kenapa umat Islam ini tidak seperti agama lain umpama gitu ya. Nah itu guyonan dulu almarhum Gus Dur itu ya. Nah kenapa katanya di masjid tidak ada gitar, jangankan gitar, sendal jepit aja hilang kata Gus Dur ya. Tapi menggambarkan sebetulnya manajemen. Manajemen sekarang berarti harus betul-betul ada keamanan, nyaman, jangan sampai masjid bau jengkol. Bu jengkol lah gitu. Ustadz Zen, cool. Ya tadi alhamdulillah ya bahwa manajemen itu emang harus dimiliki oleh setiap umat manusia sebetulnya, khususnya kita umat Islam yang memang menerapkan sistem yang dibangun oleh baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga orang yang nggak mau nerima tuh kalimat-kalimat yang tadi antum ucapkan, mereka semua sebetulnya nggak mau ada istilah take and give itu, yang give and give, memberi dan menerima. Memberi dan memberi. Tapi kalau kita buka surah Wal Asri itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wal Asri innal insana lafi husr illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi sesungguhnya ini sebetulnya kita dalam keadaan suasana yang wal asri demi masa. Sesungguhnya orang-orang itu dalam keadaan merugi. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq. Dia harus berwasiat, saling memberikan satu kebenaran untuk qul haq walau kana murran. Katakan benar walaupun rasanya pahit. Nah, ini dalam segi manajemen juga kadang-kadang kita bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan, tapi belum tentu orang-orang itu bisa menerima kebaikan kita. Nah, watawassaw bis sabr, ternyata menyampaikan hak yang benar itu perlu ada kesabaran-kesabaran. Nah, mudah-mudahan saat dia kita juga melihat orang-orang yang kayak begitu, yang egonya tinggi, nah kita harus perlu kesabaran. Ya, mudah-mudahan suasana sekarang ini setelah Ramadan dan Idul Fitri ini kita bisa berhalal bihalal. Kenapa halal bihalal itu ada histori sejarah. Orang Arab nggak pernah kenal sama halal bihalal, nggak pernah kenal. Itu halal bihalal hanya ada di Indonesia yang merupakan budaya tradisi. Pak Kiai dan juga Ustaz Zen, ini kita bisa ambil contoh. Kan kita tahu bahwa ternyata Rasulullah sangat luar biasa ya. Bahkan sekarang pun alhamdulillah bisa agama Islam itu terbesar gitu. Nah, gimana caranya untuk menjaga simbiosis mutualisme dalam pembangunan diri kita ya di dunia dan akhirat, kalau kita bisa ambil contoh atau resep dari Rasulullah? Iya, Ki. Min fadlikum. Kalau kita mencontoh Nabi SAW maka disebutkan
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad itu menyempurnakan akhlak. Ya. Ingat, Islam menyebar ke muka bumi ini bukan melalui jalur peperangan, tapi melalui jalur damai. Termasuk Indonesia, mayoritas Muslim, ternyata melalui akhlakul karimah, melalui pernikahan dengan akhlak, melalui perdagangan dengan akhlak. Dengan akhlak inilah yang merubah ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Akhirnya mereka masuk Islam bukan karena terpaksa, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan negara Indonesia, Kiai, Ya, tiap Pak Raka, Pak Kiai Zen, ya Ustadz Deden, itu Shoki Bek. Shoki Bek. Ibu kenal sama Shoki Bek? Kenal nggak Bu? Oh, diam-diam aja tadi. Shoki Bek itu sastrawan dari Mesir. Dari Mesir, dia berkata, innamal ummamu akhlakum baqiyat fain humu zahabat akhlakum zahabu. Bahwa tegak kokohnya satu negara, ini negara bangsa Indonesia ini, tegak kokohnya satu negara dengan akhlak. Kalau akhlaknya baik, negara baik. Ya. Amin dong. amin. Kalau negara itu buruk akhlaknya akan hancur. Nah, akhlak itu terjadi seketika. Enggak diprogram. Kita bagaimana akhlak depan orang tua kita, akhlak bersama guru, akhlak bersama orang yang lebih tua, akhlak sama siapa aja. Ya. Itu betul Nabi mengatakan innama bu'ithtu li utamima makarimal akhlak, sampai Allah memuji akhlak Nabi. Betul. Wa innaka la'ala khuluqin Khuluqin azim. Sesungguhnya engkau mempunyai perangai yang sangat tinggi, yaitu akhlakul karimah. Bayangin coba. Makanya Indonesia sebetulnya gampang banget. Ya. Kalau mau maju bersatu. Amin dong. Amin. Nah, kalau bersatu ini yang dikatakan kiwamud dunia bi arbaati asya, tegak kokohnya dengan 4 hal. Yang pertama, bi ilmil ulama, ilmunya para alim ulama, para ustazah, para kiai, ilmunya. Kiai udah banyak meninggal, ulama banyak wafat. Habaib kita udah banyak yang meninggal dunia. Bi ilmil ulama, bi adil umar, adilnya penguasa, adilnya pemerintah kita. Kemudian bisa khawatir akhirnya dermawannya orang-orang yang kaya, dermawannya orang-orang yang dermawan. Iya. Orang-orang yang kaya. Kemudian gitu. yang keempat, ya bidak watil fuqara wal masakin, doanya fakir miskin dan anak yatim. Ya, nah itu dia kebersamaan, persatuan ukhuwah Islamiyah, basyariyah dan wataniyah. Cakep. Amin. Mudah-mudahan ini semua bisa tercapai dan juga bisa terjadi di negara yang kita cintai ketika ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah dan juga wataniyah semua bisa saling memberikan sebuah manfaat. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah harapan ya bahwa Indonesia mudah-mudahan selalu tetap menjaga nilai-nilai persatuan. Dan pemirsa, akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan tak terasa kita sudah ada di segmen terakhir dan mudah-mudahan nanti kita ada bahasan sedikit dan kesimpulan yang akan kita berikan untuk para jamaah juga pemirsa dari narasumber yang hadir hari ini. Nah, Pak Kiai dan juga Ustaz Zat mungkin bisa sedikit pendapat lah atau menanggapi ya, kan sekarang ini juga udah banyak ya kalau kita ketahui bahwasanya ternyata kan tidak cuma hanya kita perlu menjaga bersatu dalam ukhuwah, tetapi kan banyak sekali ada orang yang mungkin punya cara pandang tersendiri atau pendapatnya mungkin berbeda-beda. Nah, ini kan nggak mudah Pak Kiai dan Ustaz Zen, ya kan? Tapi Pak Raka, persatuan dan kesatuan ini banyak dihancurkan oleh orang-orang yang memang membuat fitnah. Atau ego. Bagaimana kita harus bersatu kalau dia masih percaya sama orang-orang yang sorry nih, yang tidak punya ada dasar kekuatan. Coba deh. Suami kita nggak pernah selingkuh, tapi difitnah sama orang kepada istrinya untuk selingkuh. Istrinya juga percaya sama ucapan kayak begitu. Bagaimana bisa bersatu? Bagaimana keluarga bisa sakinah mawadah warahmah? Bagaimana keluarga bisa baiti janati home sweet home? Harus ada dasar-dasarnya.
Nah di sini perlu ada keimanan dan ketakwaan bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatli, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, disinilah lidah waqad yurja lijar isyafi burun. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Waqad ibu kenapa sih? Waqad yurja lijar isyafi burun wala bur'u lima jarh lisan. Kalau pedang, melukai tubuh ada harapan sembuh. Nih pedang nih, pisau, melukai tubuh ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari? Nah itulah Islam mengatur untuk menjadi hamba yang betul-betul beriman, bertakwa dan paripurna. Apalagi setelah ditempa oleh Ramadan. Betul. Ditempa oleh Ramadan, Masya Allah kita dengar tausiah agama. Apalagi serambi Islami TVRI menjaga loh kenegaraan Indonesia. Menjaga loh untuk persatuan ukhuwah Islam. Baik basyariah maupun watoniyah. Menjaga loh persaudaraan kekeluargaan kita. Tapi percaya deh kalau sudah ada rasa iman takwa kepada Allah, percaya bahwa insya Allah kita akan kembali hanya kepada Allah yang maha segala maha. Mudah-mudahan ya sehat dan berkah selalu. Masya Allah. Dan mungkin sedikit tanggapan dari Ustadz Zen. Nih, kalau persoalan sekarang kan banyak ya, ketika sekarang dengan kemajuan zaman dan teknologi, itu kan semua serba mudah. Orang kadang nggak memfilter lagi, tetapi malah langsung terima mentah-mentah, akhirnya jadi timbulnya adalah perselisihan. Nah, sebagai seorang pribadi muslim, bagaimana cara kita gitu memfilter setiap ada informasi supaya apa ukhuwah ini jangan sampai akhirnya terjadi tercerai-berai gitu. Saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing, betul. Ini yang disampaikan oleh Pak Kiai Agus ya kan. Sebetulnya nanti para pemirsa dimanapun kita berada, izin Pak Kiai Agus Dermawan, sudah ada fatwa MUI yang menjelaskan tentang bagaimana menghindari tadi perceraian dan sebagainya. Kalau ada informasi berita, maka harus cek and recheck lagi. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Maka cek and recheck. Apakah benar beritanya? Jangan langsung percaya. Termasuk juga sama. Kalau ada handphone di WA kita ada kiriman, jangan langsung share-share aja. Cek dulu beritanya benar atau enggak. Kalau tidak benar, maka cukup di handphone kita hapus. Kalau beritanya benar, pertanyaannya bermanfaat enggak? Atau justru merusak suaminya, istrinya pada bercerai, mendingan jangan di-share gitu ya. Ini yang sangat penting ini. Karena kenapa? Tadi dalam Al-Quran, fatabayyanu, check and recheck. Bahkan dalam surah Al-Hujurat ada kelanjutan surah Al-Hujurat itu, la yaskhar qaumum min qaumin. Ya kan begitu. Jangan memperolok-olok dan lain sebagainya. Masya Allah, ini jadi pengingat. Dan tak terasa ini sekarang sudah waktunya kita kesimpulan Pak Kiai ya. Dan mungkin singkat saja dari Ustadz Teden apa yang bisa kita berikan kesimpulan untuk para jamaah. Silakan. Baik, terima kasih Mas Raka. Mohon izin Pak Kiai. Alhamdulillah pagi ini kita mendapat pencerahan yang sangat luar biasa dari Pak Kiai Agus dan juga Kiai Zen. Bahwasannya kita harus senantiasa mempersatukan ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah dan ukhuwah wataniyah. Dan ini sangat jelas sekali dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan bahkan Rasulullah SAW juga mencontohkan. Semoga kita semua bisa beristiqomah dalam kebaikan dan Allah mempersatukan kita dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustadz Teden dan selanjutnya boleh dipersilakan untuk Ustadz Zen. Silakan. Ya, baik izin Pak Kiai Agus Dermawan. Kita bicara tentang bersatu dalam persaudaraan atau bersaudara. Ternyata dalam ukhuwah yang perlu diingat adalah kalau kita sudah saling menghormati orang lain. Jangan lupa first to understand, then to be understood. Tahu Bu artinya? Lihat teks di bawah ini. Artinya first to understand yang pertama kita harus mengerti dulu, baru akan dimengerti. Agar keluarga dalam persaudaraan, dalam pernikahan tidak bercerai, paham dulu nih istri apa yang diinginkan oleh suaminya. Kalau udah berkata-kata dari hati ke hati, nikmat rasanya. Termasuk dalam rumah tangga, gara-gara tadi hanya perbedaan sejengkal, jadi bisa berantem, ya kan? Yang yakin harus kita nikmati, H2N, hadapi, hayati dan nikmati.
Yang penting kalau ada berita dicek and recheck, jangan sampai kita memperolok orang lain, menjelek-jelekan orang lain, bahkan apalagi menggelari dengan gelar yang tidak baik. Betul. Maka mudah-mudahan kita akan menjadi umat bangsa Indonesia yang bersatu. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz Zain atas kesimpulannya singkatnya. Dan langsung saja kepada guru kita Kiai Haji Agus Darmawan, kesimpulan dan juga doa untuk kita semua. Pak Raka, Pak Kiai Zain, juga Pak Deden, ibu-ibu, pemirsa Indonesia yang dirahmati Allah, bersatu dalam ukhuwah. Dan kita sudah menjelaskan dari mulai pertama sampai saat ini bahwa ukhuwah itu terbagi ada beberapa hal, diantaranya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam, juga persaudaraan sesama umat manusia, antar umat beragama, dan persaudaraan antar hidup bernegara. Juga bahwa kebersamaan kita untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditayangkan terus, diuntaikan terus oleh TVRI nasional kita. Masya Allah, bahwa kebersamaan itu tegak kokoh negara. Ada beberapa hal yang sudah saya katakan sebagai kesimpulan, bahwa dengan ilmunya para alim ulama, kemudian juga adilnya penguasa, juga jangan lupa dermawannya orang-orang yang kaya raya, juga doa dari kalangan fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Dan mudah-mudahan kebersamaan itu baik si kaya si miskin, maka tidak ada sesuatu yang enggak baik dalam negeri Indonesia yang tercinta untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang kita cintai. Yuk kita membaca doa, semoga Allah memberikan keberkahan buat kita dunia dan akhirat. Dan insya Allah semua kita tujuan utama adalah menjadi hamba yang bertakwa, dan insya Allah menjadi hamba Allah yang menjadi ahli surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa karim wa rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam wa najjina minaz zulumati ila nur wa janibna al fawaisa ma zuhara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirin ya rab wa ja'alna syakirin. Maafkan dosa hamba hari ini, hamba penuh dosa, penuh rona, walau Idul Fitri sudah tiba, Ramadan sudah berlalu. Hari ini kami sadar ya Allah, kesucian hati kami karena jiwa raga kami yang selalu bertobat dan bertobat karena-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah dosa kedua orang tua kami walau mereka telah tiada. Walau mamah kami, ayah kami telah meninggal dunia. Tapi kami sadar ya Allah bahwa Engkau berikan surga yang teratas untuk kedua orang tua kami. Yang melahirkan kami bertaruh antara mati hidup, bersimbah darah meregang nyawa. Sebab kami sadar bahwa kelahiran kami sampai darah ibu tumpah ke bumi. Sakitnya kami sampai air mata ibu membasahi pipi. Membesarkan kami resah dan gelisah sampai ibu kami alami. Ya Rob, hari ini jadikan kami seorang yang selalu mendapat kebersamaan, bersatu dalam ukhuwah Islamiyah yang kami cintai. Wa'fu 'anil karim, wa'fu 'anil rahim. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Agus Darmawan atas nasihat dan juga ilmu yang disampaikan. Juga Ustadz Zain, Masya Allah, mudah-mudahan ya. Kita doakan guru-guru kita ya untuk selalu panjang umur, sehat, dan ilmunya juga bermanfaat menjadi amal buat beliau di akhirat nanti. Amin ya Allah. Juga kepada Ustadz Deden terima kasih banyak, dan juga para jamaah yang sudah hadir ya. Ini masih semangat kan para jamaah ya? Jangan lupa nanti sampai rumah ilmunya disampaikan, diamalkan. Dan juga terima kasih kepada pemirsa yang selalu setia, dan terasa juga kan sudah waktunya, tapi kami ingatkan kembali
bahwasanya ternyata bersatu dalam ukhuwah itu indah, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga terutama bagaimana negeri yang kita cintai dan dengan agama yang kita peluk sekarang ini adalah agama Islam, ini menjaga sebuah rahmat untuk alam semesta. Dan juga buat pemirsa yang ingin mengetahui ataupun share dakwah pakai secara online bisa mengikuti di IG-nya. Silakan di @kh.agusdarmawan. Semoga hidup kita berkah. Dan sama-sama kita akhiri, berjumpa kembali lagi di Senin depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.